Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bumi bisa punya tetangga-tetangga yang, begitu ekstrim? Hari ini kita bakal jalan-jalan kilat ke 8 planet di tata surya kita. Dan saya jamin, setelah ini, cara Anda melihat langit malam bakal berubah. Oke, ini dia pertanyaan intinya. Gimana bisa dalam satu keluarga yang ngorbit di bintang yang sama, ada planet batu yang super panas, sekaligus raksasa es yang super dingin dan berangin? Jawabannya, ternyata ada di cara kita mengelompokkan mereka. Jadi gini, sederhananya, planet-planet kita itu kayak terbagi jadi dua geng besar. Dua keluarga yang sifatnya beda banget, dan mereka dipisahkan oleh sabuk asteroid. Keluarga yang pertama itu namanya planet terestrial. Anggap aja mereka ini planet-planet bagian dalam. Mereka kecil, padat, permukaannya dari batu, dan suka ngumpul dekat-dekat sama sumber kehangatan, yaitu matahari. Nah, keluarga yang kedua itu planet Jovian, alias para raksasa gas di bagian luar. Mereka ini super besar, isinya kebanyakan gas dan es, dan kamu nggak bisa mendarat di sana, nggak ada permukaan padatnya. Mereka ini penguasa di wilayah luar tata surya. Lihat deh perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada si terestrial, kecil, berbatu, bulannya sedikit, dan nggak punya cincin. Di sisi lain, si Jovian, raksasa isinya gas, bulannya banyak banget, dan semuanya punya cincin. Benar-benar dua kepribadian yang kontras dalam satu sistem. Oke, ayo kita mulai turnya. Kita kunjungi dulu para saudara berbatu yang paling dekat sama kita. Pemberhentian pertama, Merkurius, si paling kecil dan paling dekat sama matahari. Karena dia hampir nggak punya atmosfer buat jadi selimut, siangnya itu bisa panas banget, tapi malamnya dingin membeku. Benar-benar dunia yang ekstrim. Selanjutnya, Venus. Dan ini dia kejutan pertama kita. Walaupun Venus bukan yang paling dekat dengan matahari, dia justru planet yang paling panas. Kok bisa? Soalnya atmosfernya yang super tebal itu bekerja kayak selimut raksasa yang nggak pernah dilepas. Panasnya terperangkap. Dan disinilah kita, rumah kita, bumi. Yang bikin bumi spesial itu keseimbangannya yang pas banget. Ada air cair di permukaan dan atmosfer yang bisa kita hirup untuk hidup. Sebuah oase di tengah luar angkasa yang luas. Terakhir dari geng planet dalam, Mars, si planet merah. Warnanya yang khas itu ternyata datang dari besi oksida alias karat yang ada di permukaannya. Mars juga punya gunung berapi terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons, yang bikin gunung-gunung di bumi kelihatan kayak bukit kecil aja. Oke, kencangkan sabuk pengaman. Sekarang kita terbang lebih jauh lagi ke wilayah para raksasa gas. Selamat datang di Jupiter, sang raja planet. Ukurannya itu masif, gravitasinya kuat banget, sampai-sampai dia jadi semacam bodyguard buat bumi, ngebersihin jalur dari asteroid-asteroid berbahaya. Dan lihat bintik merah besar itu adalah badai raksasa yang ukurannya lebih besar dari bumi, dan udah ada selama ratusan tahun. Dan kalau kita ngomongin dominasi, lihat angka ini, 95. Itu jumlah bulan yang saat ini diketahui mengorbit Jupiter. Gravitasinya benar-benar kuat sampai dia punya tata surya mininya sendiri. Selanjutnya ada Saturnus, yang terkenal sama cincinnya yang indah. Tapi ada fakta yang lebih gila lagi. Planet ini, untuk ukurannya yang raksasa, ternyata enteng banget. Saking entengnya, kalau kita punya bak mandi yang cukup besar, Saturnus bisa mengapung. Sekarang, kita siap-siap buat ketemu sama planet yang paling aneh, paling nyeleneh di tata surya, Uranus. Kenapa aneh? Sumbu rotasinya itu miring banget, jadi dia kelihatannya kayak menggelinding gitu pas muterin matahari. Oh iya, warna birunya yang cantik itu dari gas metana di atmosfernya. Dan perhentian terakhir kita di tur ini adalah Neptunus. Dunia yang dingin, gelap, dan super berangin. Angin di sini itu yang paling kencang setata surya, lebih cepat dari kecepatan suara. Dan karena jauh banget, 1 tahun di sana itu sama dengan 165 tahun di bumi. Lama banget ya. Oke, tur 8 planet kita selesai. Tapi ceritanya belum berakhir. Justru dari sini kita mulai bisa lihat pola-pola yang tersembunyi, aturan-aturan tak tertulis yang mengatur tata surya kita. Dan ada satu pengecualian yang menarik banget. Coba deh perhatiin data ini. Kelihatan kan polanya? Semakin jauh sebuah planet dari matahari, suhunya makin dingin. Dan waktu yang dibutuhin buat sekali muter juga jadi jauh lebih lama. Logis kan? Ini aturan dasarnya. Tapi, tunggu sebentar. Ada yang aneh di sini. Coba lihat, Merkurius itu lebih dekat ke matahari.
Tapi kok suhunya malah lebih dingin dari Venus yang lebih jauh? Venus panasnya sampai 464 derajat. Harusnya nggak gini kan? Ada yang melanggar aturan di sini. Nah, ini dia misterinya. Gimana ceritanya planet yang jaraknya hampir 2 kali lipat lebih jauh dari matahari dibanding Merkurius malah jadi planet yang paling panas? Apa sih yang sebenarnya terjadi di Venus? Jawabannya cuma satu kata, atmosfer. Atmosfer Venus yang tebalnya luar biasa dan penuh karbon dioksida itu menciptakan efek rumah kaca yang lepas kendali. Panas matahari bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi, terperangkap. Venus ini jadi pelajaran penting tentang gimana atmosfer bisa mengubah nasib sebuah planet. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali pulang. Dari 8 dunia yang luar biasa tadi, cuma ada satu yang punya keseimbangan yang pas. Jadi apa sih yang bikin bumi ini begitu spesial? Jadi, coba kita renungkan sejenak. Kita udah lihat dunia yang gosong, dunia beracun, raksasa gas, dan bola es yang berangin kencang. Tapi, hanya satu yang jadi rumah. Ini bikin kita bertanya-tanya ya, dari semua kemungkinan di alam semesta, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah planet bisa disebut rumah? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.